Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Ibu Dr. Neni Handajani selaku dosen studi kelayakan bisnis USB YPKP Bandung. Perkenalkan, saya Sugiarto Halim, izin menjelaskan studi kelayakan bisnis syariah yang ditulis oleh Dr. Hamdi Agustin bersumber dari Google Scholar. Dan kita langsung masuk ke pendahuluan. Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dan hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat diniatkan sebagai ibadah merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan, maka bisnis dengan sendirinya harus berjalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Dalam surat As-Saff ayat 10-11 Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan pada suatu perniagaan atau bisnis yang dapat menyelamatkan kamu dari azab pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Ruang lingkup bisnis syariah menurut Al-Raghib Al-Asfani dalam Al-Mufradat Fiqh Harib Al-Quran, at-tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Maka urusan harta benda dalam memenuhi kebutuhan manusia termasuk dalam pengertian muamalah dalam pengertian sempit. Sebagai dikatakan Hendi Suhendi, yaitu muamalah dalam artian sempit adalah aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh atau mengembangkan harta benda. Sedangkan muamalah dalam pengertian luas yaitu mawaris, perkawinan, sedangkan dalam arti sempit hanya membicarakan masalah kebendaan. Bisnis dan perdagangan dalam pandangan Islam. Bisnis dan perdagangan termasuk dalam kegiatan manusia yang terpenting, dan manusia adalah makhluk yang memerlukan teman dan kelompok. Islam itu sendiri mendorong umatnya berusaha mencari rezeki supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik dan menyenangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan langit, bumi, laut, dan apa saja untuk kepentingan dan manfaat manusia. Manusia hendaklah mencari rezeki yang halal. Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat 10-11, "Dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk penghidupan." Dalam beberapa hadis Rasulullah juga memberikan dorongan kepada umatnya untuk mencari rezeki, berusaha dan berdagang. Rasulullah sendiri adalah contoh pedagang yang sukses. Beliau telah menemani pamannya Abu Talib berdagang ke negeri Syam. Bahkan beliau sendiri menjalankan bisnis milik Siti Khadijah ke Syam dan kembali dengan keuntungan yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Pedagang yang amanah dan benar akan ada bersama dengan para syuhada di hari kiamat nanti." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seorang daripada yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat Rasul juga banyak menjadi pengusaha dan bisnis terkenal dan sangat sukses, diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat lainnya. Walaupun Islam mendorong umatnya untuk berdagang dan bahkan merupakan fardu kifayah, bukan berarti dengan berdagang kita melakukan segala cara sekehendak manusia lepas dari kendali adab, etika bisnis dalam Islam yang harus tetap kita pegang teguh sebagai pedagang dan pebisnis, termasuk dalam golongan para nabi, syuhada, dan sidikin. Keberhasilan masuk dalam kategori itu merupakan keberhasilan terbesar bagi seorang muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kewajiban agama lebih utama di dalam Islam. Yang pertama menjadi syarat-syarat dalam berbisnis syariah itu, yang satu, saling rela. Tidak ada paksaan, tipu daya, kezaliman, ataupun saling menentukan cuma satu pihak tertentu. Keduanya harus sama-sama saling rela dan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berjalan atas dasar suka sama suka di antara kamu." Selanjutnya, Islam melarang riba. Dalam surat Al-Baqarah 275, Allah berfirman, "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
Islam mendorong masyarakat kepada usaha yang nyata dan produktif. Islam mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Perbedaan yang mendasar antara investasi dan membungakan uang, investasi itu mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Sedangkan membungakan uang sebaliknya adalah kegiatan relatif tidak berisiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga relatif tetap dan pasti. Dalam Islam juga kita dilarang untuk menipu. Dalam hadis Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang menjual sesuatu barang, melainkan jika ia telah menjelaskan keadaan barang yang dijualnya, dan tidak boleh bagi siapa yang mengetahui hal tersebut cacat, kecuali ia menjelaskannya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Selanjutnya, Islam melarang mengurangi timbangan, takaran, dan ukuran. Dalam surat Al-A'raf ayat 85, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman. Islam melarang menjual belikan barang yang haram, seperti barang curian, daging babi, minuman keras, pelacuran, dan lain-lainnya. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah SWT jika mengharamkan suatu barang, maka harganya pun haram. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Selanjutnya yang dilarang oleh Islam adalah ikhtikar atau menimbun atau monopoli untuk keuntungan diri sendiri. Seburuk-buruknya hamba ialah orang yang melakukan ikhtikar. Ikhtikar jika ia mendengar barang murah, dia rusak harganya, dan jika harganya melambung tinggi, ia gembira. Dilarang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pedagang yang tidak bermoral dan tipis imannya senantiasa mengambil kesempatan dan dari kelemahan kekurangan orang lain dengan menggunakan berbagai cara agar dapat meraih keuntungan yang besar. Cara seperti ini dalam term fikih biasanya dikenal sebutan jual beli najas dan talakir ar-rukban, yaitu dimaksud jual beli najas adalah seperti orang yang seolah-olah akan membeli dengan harga tinggi agar calon pembeli sebenarnya berani membeli dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan talaki ar-rukban adalah orang yang mengetahui kedatangan seorang pedagang dari luar kota. Orang tersebut membelinya dengan harga murah dan di bawah harga pasar, kemudian menjualnya dengan harga yang jauh lebih mahal. Kedua jenis jual beli seperti ini mengandung unsur dosa karena telah mengandung penipuan dan mengambil kesempatan dari kelemahan orang lain. Yang selanjutnya, tidak mengandung gharar atau masyir. Gharar itu ketidakjelasan dan masyir itu berpotensi menjadi perjudian. Misalnya, menjual ikan di dalam kolam yang tidak diketahui ukuran, jenis, dan berat ikannya. Panduan Rasulullah SAW tentang bisnis yang pertama, yaitu kejujuran. Dalam hadis Al-Quzwani, tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib kecuali menjelaskannya. Siapapun yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Kedua, ta'awun atau tolong-menolong sebagai implikasi sosial dalam kegiatan berbisnis dan saling memudahkan memberi kepada orang lain dalam menjual barang. Yang ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku bisnis agar tidak melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memedulikannya nanti di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, kita dianjurkan ramah. Hadis Nabi Muhammad SAW, Allah merahmati seorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis. Dan yang kelima, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.
Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian melakukan bisnis najisnya. Seorang pembeli tertentu berkoalisi dengan penjual untuk menaikkan harga. Bukan dengan niat untuk membeli, tapi agar menarik orang lain untuk membeli. Yang keenam, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepada kita. Yang ketujuh, tidak melakukan ikhtikar. Ikhtikar ialah menumpuk menyimpan barang dalam masa tertentu dan menunggu harganya naik dan mengincar keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, perilaku tersebut Rasulullah SAW melarang keras dalam bisnis. Yang kedelapan, takaran ukuran yang benar dalam perdagangan itu sangat dianjurkan. Timbangan jangan sampai dikurang-kurangi. Yang kesembilan, bisnis itu tidak boleh sampai mengganggu ibadah. Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantar mengingat Allah dari mendirikan sholat, membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang itu, hati di mana penglihatan menjadi goncang. Yang ke-10, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi bersabda, berikanlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya. Hadis ini mengindikasikan bahwa membayar upah tidak boleh tunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan. Nomor 11, tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis saat ini ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh sederhananya, eksploitasi pengusaha individu tertentu atas hak milik sosial seperti air, udara, tanah, dan kandungan isinya seperti barang tambang mineral. Yang ke-12, tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya berbahaya atau mudarat, seperti perdagangan senjata saat perang atau kekacauan politik, atau seperti menjual anggur kepada produsen minuman keras yang diduga pasti menjual atau menjadikan anggur tersebut jadi minuman keras. Yang ke-13, komoditas yang dijual harus barang yang halal. Jangan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, pelacuran, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai babi, patung-patung. Hadis riwayat Jabir. Untuk nomor 14, Nabi SAW menganjurkan untuk orang-orang yang berutang segera melunasi utangnya. Dan yang ke-15 dan terakhir, memberi tenggang waktu apabila pengutang atau kreditur belum mampu membayar. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang menangguhkan orang yang kesulitan membayar utang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naungannya pada hari yang tak ada naungan kecuali naungannya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai penutup dan kesimpulan, tugas negara adalah merubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma-norma menjadi undang-undang, dan memindahkan keindahan ajaran Islam menjadi suatu kenyataan. Ada tugas suatu negara membuat badan khusus yang bertugas mengawasi dan meningkatkan ekonomi, mengadili orang yang melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensifati orang yang beriman yang diteguhkan kedudukannya di muka bumi dengan firman-Nya, yaitu orang yang jika kamu teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka akan mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Yang dimaksud di sini dengan diteguhkan di muka bumi adalah orang yang beriman yang kekuasaan di tangan mereka. Sehingga tampaklah peran negara dalam membangun ekonomi yang mantap dan kokoh dengan menjaga norma dan kewajiban dalam semua bidang tanpa kecuali produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi atau transaksi. Kelayakan bisnis Islam merupakan aspek nilai yang menyeluruh yang digali dari nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan diinterpretasikan melalui perbuatan nyata dalam aktivitas manusia termasuk dalam bisnis Islam. Kajian akan memunculkan pencitraan yang kuat terhadap perkembangan ekonomi Islam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.